Gue udah nggak normal, gue ngebut banget, apalagi motornya motor garapan. Kalau ditarik gasnya dia langsung lari. Nah, gue hampir ngerempet truk waktu itu. Wah, gue udah kayak udah mau mati itu. Alright, kita akan sharing lagi, kita akan bercerita lagi tentang sesuatu. Oke, Kali ini gimana tentang tentang pengalaman diputusin sama pacar. Nah, setelah kita sharing di video kemarin, kita sharing tentang pengalaman yang romantis, yang menyenangkan. Sekarang pasti gantian dong. Sekarang kita ngomongin yang gak enaknya, guys. Jadi kita pengalaman diputusin, guys. Pengalaman diputusin. Gue belum cerita. Tapi udah mau nangis. Iya. Jadi gue kayak manggil Memori. kayak yang manggil lalu memori ya. kejadian yang pernah gue alamin. Sama juga gitu. Tapi nggak banyak, guys, karena gue nggak banyak diputusin. nggak gitu, guys. Jadi kan memang nggak banyak pacar. Gue nggak sering pacaran dan gue nggak sering serius. Tapi ya ada beberapa yang serius dan akhirnya Sakit hati, diputusin. lumayan. Terutama yang itu. Nah, yang mana tuh? Gitu Oke, jadi kalau dari gue ada tiga momentum saat gue diputusin. 3 kali dong diputusin. Ya, siapa yang mau cerita duluan? Aku ya, kamu aku. Ya, yuk. Oke, dari aku duluan deh kalau gitu ya. Cerita ini itu pertama kalinya aku pacaran. Aku pacaran pertama kali tuh kelas 1 SMP. Terus? Nah, kan cinta-cinta monyet gitu kan. Kalau zamannya SMP dulu tuh kalau pacaran itu jangankan pegangan tangan, jalan bareng aja itu tuh udah tak dikduk gitu rasanya. Ini momen putusnya aja. Gitu ya, putusnya aja ya. Jangan balik lagi ke momen romantisnya. Oke. Ya. Masih belum move on Belum gitu. move on. Belum move on. Gaswat. Gaswat. Move on yuk, move on. Benar. Memang dia bukannya nggak move on, guys. Katanya dia sejarawan. Iya. Makanya selalu ingat sejarah, ya kan? Jangan lupakan sejarah. Harusnya ambilnya ini ya, antropologi ya. Apa? Lanjut tadi gimana? Oke, gini. Jadi aku tuh pernah pertama kali pacaran itu 2 tahun kelas SMP. Nah, pas mau ke naik Pacarannya ke kelas, 2 tahun? Iya. Pas mau naik ke kelas 3, itulah momen-momen menyedihkan itu. Belum diapa-apain kan? Belum lah. Orang pacaran zaman SMP tuh jalan bareng aja udah dak-dikdukan gitu, apalagi Iya. pegangan tangan. Beda sama zaman sekarang beda. Nah, pas waktu itu ulang tahun aku, yang namanya ulang tahun punya pacar itu kan pasti ngarep lah dikasih ucapan gitu kan dari pacar, kasih surprise gitu. Dikasih tisu. Dan ini tuh surprise banget. Dikasih tisu. Hah? Bukan. Bukan. Kirain dikasih tisu. Buat apa? Loh, orang kalau dikasih hadiah tisu, berarti akan diputusin. Oh gitu. Karena tisunya buat nyegarin Iya. mata. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi pas waktu itu aku tuh duduk di depannya kelas sama temenku, sama sahabatku. Kan kita mau upacara hari Senin kan. Nah, sebelum bel berbunyi itu aku duduk-duduk nih sama temenku. Terus tiba-tiba temennya si dia ini datang nyamperin aku. Dia bilang gini, Sar, si ini minta putus sama kamu. Bayangin, kaget nggak? minta duit apa? Minta putus, gila. Kaget kan aku. Hah? Kalau gitu aku yang ngesap air matamu. Kalau nggak gitu nggak ketemu aku dia kan. terus. Ini masih kecil ini. Iya. Terus kan mau nangis gak bisa nangis. Akhirnya malu kan mau nangis. Tapi keluar kaca-kaca. Iya. Iya. Jadi Maket aku, gitu. iyalah.
Jadi aku bilang ke temennya dia, oke, kalau mau putus ya putus aja gitu aja, kok repot. Aku bilang gitu. Emang Tapi putusnya kenapa? nggak tahu ya, aku tuh diselingkuhin udah berapa lama nggak ngerti. Pokoknya Jadi diputusin secara sepihak. bukan secara sepihak, enggak. Tapi dia nyuruh temennya buat mutusin aku. Dia nggak berani ngomong langsung karena dia salah mungkin. Jadi gitu. Jadi ada mutusin sepihak, mutusin dua belah Enggak. pihak. Ini di luar dua-duanya kan? dua-duanya. Berarti apa ini? Nggak sopan. Nggak gentle kan gitu. Terus sambil bilang gitu, aku balik nih membelakangin temanku tadi. Tiba-tiba air matanya udah jatuh. Di situ tuh masih ngarep dia mau ngomong langsung, dia mau ngomong baik-baik kan. Tapi nggak pernah nanya kenapa gitu, nanya sebabnya kenapa kau diputusin gitu. Nggak pernah, karena siangnya pas pulang sekolah kan aku nungguin dia, berharap dia ngomong baik-baik kan ke aku. Tapi tahu nggak, pas pulang sekolah dia udah gandengan sama cewek. Oh, sama di kelas. Itu artinya lo diselingkuhin, ada orang ketiga. Jadi aku nggak pernah nanya, nggak pernah. Emang dia lebih cantik dari kamu? Gebetannya tuh, gandengannya. Mungkin. Masa? Tapi lebih terkenal aku. mending jelek terkenal atau cantik gak terkenal, guys? Aku kan juga nggak jelek-jelek amat. Ya gitulah. Nah, jadi aku nggak pernah nanya ke dia alasannya apa, kenapa, nggak pernah nanya sama sekali. Tapi diam-diam tuh aku masih sering ngeliatin dia secara diam-diam, merhatiin dia diam-diam, itu masih sering. Jadi satu tahun di kelas 3 itu aku nggak mau pacaran sama sekali. Udah rasanya tuh bangsat cowok itu kayak gitu. Jadi kayak nggak move on, iya, karena kan itu baru pertama kalinya pacaran kan gitu loh. Jadi untuk move on itu susah. Baru nakalnya di kelas SMA. Jadi kayak balas dendam gitu. Cewek nakal. Enggak. Cewek nakal. Jadi pas SMA itu pernah nggak pacaran cuman sehari doang? Nggak ada sehari malah. Oh, gantian nih lu yang mutusin. Iya. Gimana? Biar mereka tuh tahu ini lo rasanya sakit hati tuh kayak gini gitu kan. Jadi ceritanya dendam. Iya, dendam. Jadi kayak ke cowok itu jadi kayak mainin doang kan. Jadi pas kelas 1 SMA di situ ada kakak tingkat yang nembak kan. Ada kakak tingkat yang nembak. Oh, belum. Ini masih SMP. Waktu kelas 1 SMP ternyata ada yang suka sama aku diem-diem, anak SMA kelas 3. Kan aku kalau pulang berangkat sekolah kan naik angkot. Nah waktu itu dia ngerti aku karena pas satu angkot gitu kan. Aku nggak ngerti kalau dia tuh sering merhatiin aku gitu, diem-diem ngeliatin aku, nggak ngerti. Cuman pas aku kelas 3 SMP dia itu kuliah di Malang kan, tapi masih tetap kalau Valentine ngirimin kartu ucapan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya nembak lah dia. Aku kan nggak bisa nolak orangnya. Nggak isoan. Nggak bisaan. Mau nolak nggak dulu ya, Nggak kita bisaan temenan. atau gampangan? Jangan gitu. Jadi kalau ada cowok nembak, aku selalu bilang oh iya gitu. Jadi nggak bisa nolak saat itu juga tuh, nggak bisa, nggak tega sebenarnya gitu kan. Aku jawab nanti ya. Enggak, langsung aku jawab oh iya gitu. Nah dia kan datang ke rumah, nyatain tuh, nembak tuh. Aku bilang tak terima. Iya, tapi aku nggak bilang iya aku suka kamu juga gitu, nggak, cuma bilang iya gitu. Jadian kan. Terus pikir-pikir pas dia pulang tuh sambil tiduran tuh mikir-mikir, kok aku jawab iya ya gitu. Padahal kan aku nggak suka sama sekali sama dia meskipun dia baik gitu. Malamnya aku nulis surat. Kalau zaman dulu kan masih surat-suratan tuh. Nulis surat yang isinya
minta putus sama dia. Paginya aku titipin sama temanku yang satu kelas karena kan satu kampung sama dia gitu kan. Tolong ya kasihin surat ini ke ini gitu. Udah putus sih. Untung dia nggak bunuh diri ya. Terus ada lagi, aku tuh lebih sering mutusin karena kejadian nggak mengenakan di SMP itu. Ada kakak tingkat nembak kan, aku terima. Nah pas kita jalan, kalau pulang sekolah kan jalannya bareng gitu kan, karena satu angkot. Nah sama kakak tingkat yang lain tuh digodain cici gitu kan. Malulah aku, malu ini akhirnya ilfil ke si cowok ini gitu kan, ilfil. Terus dia itu pas pulang sekolah mau nyamperin aku ke kelas. Sebelumnya aku ngomong gini sama teman-teman cowok di kelasku, bantuin aku dong. Kenapa? Pura-pura lah jadi pacarku, aku gitu kan. Kamu mau mutusin cowokmu? Iya. Ya tak bantuin gitu. Ini pas si mantanku datang ke kelas, si yang pura-pura jadi cowokku tuh ngalengin dia. Apain mas? Mau nyari siapa gitu kan? Mau nyari Sari gitu. Ada urusan apa sama cewekku gitu. 5 menit aja mas gitu. Untung nggak kelahi dia. Untung nggak kelahi gara-gara cewek satu nih. Terus kan ya udah 5 menit aja ya gitu si cowok pura-puraku ini. Terus akhirnya dia ngomong, itu beneran cowokmu? Deng dong gitu. Iya. Kapan jadiannya? Udah 3 hari yang lalu. Padahal enggak kan, padahal bohong kan. Oh ya udah nggak apa-apa, aku cuma mau ngasih ini aja buat kamu gitu. Dia bawain itu loh, bingkai lukisan. Kira-kira badannya yang lebih gede yang temen lu tadi Temenku lebih tinggi. Ya pantas. Kalau coba temenmu lebih pendek, lebih di bawahnya gitu kan, pasti apaan sih lu, galangin aja. Gua nggak ada urusan ya sama lu ya, minggir lu, ngalangin jalan gue lu. Terus ada lagi, kita ini cerita sedih kok malah ketawa. Nah terus ada lagi kakak kelasku, anak IPA kan. Dulu waktu SMP kita satu sekolah, dia dari SMP udah suka sama aku kan. Baru dia berani nembak pas aku kelas 1 SMA, dia kelas 3 SMA. Nah tembak kan aku orangnya nggak bisa bilang enggak tegaan kan. Aku terima. Terus tiap pulang sekolah itu dia nungguin di depannya lab biologi. Lah akunya ini kan udah apa namanya, takut kan. Ditungguin di situ. Akhirnya minta tolong lagi nih sama yang pura-pura jadi temanku yang pura-pura jadi cowokku, bantuin kabur gitu kan, bantuin kabur. Kenapa? Itu udah ditungguin di depannya lab. Akhirnya dia yang ini apa sih penyangga kan bukaan kaca jendela kelas itu kan ke atas gini. Dia yang bantuin nahan kaca itu supaya aku bisa loncat dari tembok itu kan lewat belakangnya kelas. tiap kali si kakak kelas ini nyari aku kabur gitu. Tapi nggak bilang putus. Enggak. Menghindar doang. Tapi dia mungkin sudah menebak ya, mungkin anak ini udah tak putus atau apa. Setelah itu dia nggak pernah nyari aku lagi. Kabur-kaburan. Itu 3 mantan yang tersingkat. Sehari sama nggak ada yang sehari gitu sih yang tersingkat. Kalau kamu Jadi gua itu sahabatan sama dia. Sebenarnya kita nggak ada komitmen pacaran memang, karena dia punya pacar anak kuliahan. Waktu itu gua masih SMA. TTM. Ya, dia punya pacar anak SMA dan dia sering curhat. Jadi kita deket kayak sahabat. Anak kuliahan pacarnya dia. Ya. Tapi kan lama-lama gue ada rasa sama dia. Ingat ya, yang namanya cewek sama cowok itu nggak ada kata sahabat. Ya intinya gue ada rasa sama dia. Jadi ketika dia ada masalah dengan cowoknya, dia sering curhat ke aku. Terus karena gue udah merasa sayang sama dia, nah waktu itu dia bikin iseng dia. Jadi dia bikin iseng. Jadi dia kayak manfaatin gue
punya rasa gitu kan. Dia telepon, dia bilang, aku minta tolong dong, aku ada di Surabaya, aku nggak bisa pulang. Waktu itu dia teleponnya jam 9 atau jam 8 malam, pokoknya udah malam. SMA lo ini. Nah, dia telepon bilang, aku ada di Surabaya, nggak bisa pulang, nggak ada kendaraan, nggak ada duit, bingung nggak? Bayangin, lu kalau lu kalau ditelepon sama orang yang lu sayang kayak gitu, bingung nggak? Bingung pasti. Waktu itu gue masih SMA, nggak bisa apa-apa ya kan. Mending kalau gue udah gede, udah bisa bawa motor sendiri atau udah bisa bawa mobil sendiri, punya uang sendiri. Nah waktu itu gue juga, ya gue waktu itu nggak punya motor sih, gue nggak punya motor, gue nggak punya apa-apa, ya kan, apalagi mobil. Nah gue bingung mau ngapain nih. Akhirnya gue udah kayak orang bingung banget. Aku gimana? Ya aku gini ya, nanti coba aku. Jadi aku sudah bikinin banyak solusi nih, bikin banyak solusi, sosok aja di pahlawan. Kesiangan. Ternyata nggak lama kemudian dia cekikian. Jadi pas di endingnya dia ketawa guys, dia ketawa bilang bahwa aku loh cuman bohongin kamu. Rasanya kayak ditampar banget, rasanya kayak aku itu, gue yang udah takut, udah bingung. Kayak dimainin gitu. Iya. Terus akhirnya nggak lama kemudian gue datang ke rumahnya, gue nangis ya kan. Nggak tahu ini gue ngerasain apa gitu, pokoknya intinya gue nangis. Terus dia minta maaf dan segala macam. Tapi gue waktu itu posisi udah kayak marah banget, kayak nggak ngerti apa yang gue rasain waktu itu. Terus, nah karena gue udah nggak normal, ibaratnya gue udah posisi yang kacau banget, galau banget. Tembak? Enggak, gue pulang kayak merasa putus lah sama dia. Karena memang kita nggak ada komitmen apa-apa, tapi gue udah merasa putus dan kayak diputusin atau kayak pengen mutusin. Pokoknya intinya gue udah mau pisahan aja sama dia. Terus waktu itu naik motor. Nah motor gue itu motor garapan guys. Jadi motornya itu motor pretelan, udah modif. Terus apa namanya? Tapi bukan motor gue guys, motor pinjam di ceritanya. Jadi motor itu kan karena motor garapan, jadi motornya kenceng banget. Gue sampai mau ketabrak truk guys. Jadi di jalan itu gue udah nggak normal, gue ngebut banget. Apalagi motornya motor garapan, kalau ditarik gasnya dia langsung lari. Nah gue hampir nyerempet truk waktu itu. Wah gue udah mau mati itu. Jadi itu pertama kali gue merasa kayak putus dan diputusin yang bener-bener feel banget gitu. Sabar. Kita udah pakai bajunya Kompas hitam-hitam gini ya, mobilnya sedih gitu. Ada lagi guys, ada satu lagi, itu waktu SMP. SMP ini. Ini SMP. Jadi gue bener-bener diputusin. Nah kalau ini memang benar-benar diputusin, karena memang dari pertama memang gue nembak dia dan kita pacaran, terus akhirnya gue diputusin benar-benar. Ternyata waktu itu dia mutusinnya gini, dia pakai surat, dia cuman tulis kalau kita putus ya, gitu kan. Kita putus, terus kan nggak terima nih, jadi gue nggak terima, gue pengen tahu alasannya. Ternyata alasannya guys, dia dideketin sama kakak tingkat. Jadi dia sama kayak aku tadi ya. Iya, dia dideketin sama kakak kelas. Padahal kalau ngomongin wajah nih masih ganteng gue guys. Tapi ya nggak tahu, karena mungkin kakak kelas jadi mungkin agak punya wibawa gitu. Jadi gue dikasih surat, gue diputusin. Wah, ya lumayan nyesek sih. Memang benar nyesek. Lumayan nyesek sih waktu itu, karena jadi cewek ini gue tembak kenapa? Karena pertama kali gue masuk SMP yang gue lihat adalah mana sih cewek cantik di sekolah ini gitu kan. Masih baru pertama masuk nih,
Jadi waktu masih masa ospek, Ospek, dalam waktu 1 minggu itu, waktu ospek, yang gue cari cuma satu guys. Mana sih cewek paling cantik di sini? Ya setelah gue temuin dia nih, gue ketemu dia, gue kasih surat. Ya ternyata endingnya begitu. Kasian. Kita aja belum sempat ngapa-ngapain. Maksudnya kita aja belum sempat deketan, maksudnya belum sempat jalan bareng atau gitu kita ngobrol bareng lebih dalam lagi, hati ke hati, belum guys. Jadi dia aja belum tahu isi hati gue seperti apa, gue juga belum tahu dia seperti apa. Udah putus aja. Jadi dia cuma menang cantik sih. Dia cuma menang cantik di sekolahan dia. Mungkin menurut gue dia paling cantik dari ini ya, dari ini ya, dari pandangan aja dia cantik, tapi hatinya nggak tahu. Ya akhirnya kita ya berteman, karena kan masih baru masuk sekolah kan nggak mungkin aku keluar dari sekolah kan nggak mungkin. Kita tetap ketemu, cuman ya nggak berteman juga akhirnya. Cuman karena aku udah merasa kalah, aku udah merasa kayak apa ya, nggak enak banget. Di posisi, lo coba bayangin, lo di posisi satu kelas dengan seseorang yang pernah jadi pacar lo, rasanya gimana guys? Kayak nggak pengen sekolah. Iya, nggak semangat iya kan? ya. Kayak nggak pengen sekolah. Iya, pengen cepet-cepet. Nggak pengen sekolah, atau yang kedua pengen cari gantinya. Karena kan kita malu guys, kita udah ditolak. Kita udah ditolak. Udah diputusin, kita udah ditolak. Tapi masih satu kelas, bayangin. Rasanya kayak mau kabur gitu tiap hari. Nah, tapi itu berjalan selama 3 tahun loh guys. Baru masuk sekolah. Akhirnya kan sampai lulus 3 tahun. Satu kelas lagi? Ya kelas 2, kelas 3-nya beda kelas lah. Tapi cuma beberapa hari sih, ya gue nggak cari gantinya. Gue nggak punya banyak pacar kok guys. Kalau SMP sih gue nggak terlalu banyak pacar. Karena memang ya itu tadi, kejadian pertama itu yang bikin gue udah males mau nembak lagi kayak gitu. Bener. Udah malu, udah kayak dikacangin, kayak nggak ada harganya. Iya. Sekelas lagi. Kalau aku sih untungnya nggak pernah satu kelas, tapi kan satu angkatan. Jadi kalau dia sama cewek itu kan kelihatan gitu kan, sakitnya itu loh. Jadi saling mengerti, saling memahami, saling mengerti itu yang lebih penting. Dan itu yang akan membuat bisa langgeng selamanya. Sekarang itu kan anak muda milih-milih sendiri, jodoh cari sendiri, suami atau istri cari sendiri, tapi umurnya cuma seumur jagung, cuma setahun 2 tahun putus. Tapi orang zaman dulu guys itu dijodohkan. Orang zaman dulu dijodohin tapi anaknya 8 guys, dan masih awet sampai tua guys. Tapi kenapa anak muda sekarang ya kan cari-cari sendiri, dijodohin nggak mau, cuma seumur jagung, aneh kan? Yes, itu akan next kita akan ngobrol lagi tentang sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membagongkan, guys. Dadah. Dan thank you, dadah. Masih bersama kami di Coffee of Asanium. Thank you, I love you all.